Ya, saya jawab dengan Viti ya Bu. Kalau bisa Ibu jawab dengan Viti ya, kita adu argumen. Kalau mengatakan Jokowi orang jujur ya, kalau seorang Jokowi jujur menjadi presiden 10 tahun, berani untuk memberantas para koruptor seperti dana haji, dana hibah, uang Pemkab, proyek sertifikasi rumah miskin, gula, para koruptor semua malah justru dirangkul sama Jokowi. Ya, bahkan Jokowi tidak mau untuk mengeluarkan undang-undang perampasan aset, tidak mau Jokowi mengeluarkan undang-undang para koruptor langsung dibunuh hukuman mati seperti mana negara-negara lain yang maju yang lainnya. Kalau negara maju yang lainnya koruptor langsung hukuman mati terus ya. Ya, kita sama-sama punya mata, punya telinga, harus membuka wawasan ya, harus menimbah ilmu dari negara-negara luar. Kenapa Jokowi tidak mau mengeluarkan perampasan aset dan tidak mau memberantas para koruptor? Oleh karena semua anak mantunya, ponakannya Jokowi sendiri korupsi. Seperti Gibran, Kaisang, Kahiyang, Bobi mantunya, ponakannya semua, dan Jokowi sendiri korupsi ya. Jadi kesimpulannya di sini Jokowi menciptakan generasi koruptor, menciptakan generasi mematikan undang-undang KUHP, menciptakan generasi mengajarkan nyokok kepolisian, nyokok hakim, nyokok jaksa, nyokok KPK, nyokok MK, nyokok Mahkamah Agung. Jadi di Indonesia ini tidak ada gunanya mendirikan kepolisian, pengadilan, Mahkamah Agung, KPK, MK dan sebagainya. Oleh karena Jokowi sudah mengajari nyokok menyokok ya. Jadi undang-undang KUHP di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah untuk rakyat kecil ya. Seperti mana negara-negara lain kalau pilpres pilkada tidak ada untuk dimintai fotokopi, oleh karena hanya negara Indonesia saja. Maka dari itu semakin merajalela koruptor, semakin merajalela pembunuhan misteri. Kenapa? Bisa menggandakan KTP, bisa menggandakan KK. Kita sama-sama harus membuka mata, punya media sosial ya. Harus punya wawasan ya, melihat negara-negara maju yang lainnya ya. Ya, jadi di sini memang sangat lemah Indonesia. Kita sebagai rakyat kecil tidak bisa untuk memberantas korupsi. Sebagai rakyat kecil tidak bisa untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya, mana yang betul harus dibela. Sebagai rakyat kecil kita tidak bisa mengeluarkan undang-undang para koruptor dihukum mati seperti mana negara-negara maju yang lainnya ya, para koruptor langsung dihukum mati ya. Jadi sebagai rakyat kecil kita hanya berdoa saja, ya Allah, putar roda kehidupan para penguasa yang zalim, yang rakus serakah di negara Indonesia ini, mulai dari kepala desa sampai presiden di kementerian, para oknum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK yang menerima sogokan dari para koruptor, dipercepat roda kehidupan ke bawah sampai 7 turunan keluarganya masing-masing seluruh Indonesia diberi bencana yang musibah yang besar, azab yang besar, tsunami yang besar sebesar-besarnya, hancurkan sehancur-hancurnya sampai 7 turunan keluarganya masing-masing, agar bermunculan generasi-generasi bangsa yang jujur dan amanah, yang takut waktu disumpah pelantikan, yang takut dengan Allah, yang takut dengan malaikat raqib dan atid sebagai CCTV. Oleh karena kebejatan moral, kebejatan akhlak, kebejatan iman, sehingga
para pejabat, wakil rakyat yang ragus kuasa, lupa sumpahnya dengan Al-Quran, tidak takut, seolah-olah membantah sama Allah. Ya, kita sebagai rakyat kecil tidak ada pilihan melihat merajalela koruptor, merajalela pembunuhan misteri. Tidak ada pilihan melainkan berdoa sama Allah, mendekatkan sama Allah. Untuk generasi-generasi kita sendiri, lebih-lebih menengah ke bawah, banyak yang pinter-pinter jauh daripada anaknya Jokowi. Kelulusan tinggi-tinggi S1, S2, master, dokter, banyak yang tidak punya pekerjaan, jauh daripada anak-anak Jokowi. Anak-anak Jokowi katanya kuliah di luar negeri, tapi kurang menguasai panggung, seperti melihat Gibran dan Kaisang. Ya, kalau orang kuliah di Singapura itu komunikasi nomor 1 adalah speaking, BI, bahasa Inggris, sudah pasti lancar bahasa Inggrisnya, apalagi bahasa Indonesia itu gagap, ya, tidak mempersiapkan materi apa-apa. Kalau di panggung, kalau pidato, ya, lihat gagap. Jauh anak-anak menengah ke bawah ini banyak yang pintar-pintar, jauh daripada anak-anak Jokowi. Oleh karena dia banyak korupsi, itulah kepingin menguasai anak cucu cicitnya, pengen menguasai negara ini. Rusak bejat siapapun yang akan menggandeng pilpres pilkada, menggandeng anak Jokowi, mantu Jokowi, pasti akan lemah, tidak punya taring seperti mana Prabowo. Harus telunjuk Jokowi. Ya, sekali lagi, pilpres pilkada siapapun, hebatnya siapapun yang terkenal seperti Gubernur Jabar Kang Deddy, seperti Kepala Desa Hoho, apabila merangkul anaknya Jokowi, menantunya Jokowi, akan seperti di posisi Prabowo, tidak punya taring, tidak bebas untuk menentukan segalanya, akan di follow up dengan Jokowi, ikut telunjuk Jokowi. Kalau tidak mengikuti, ancaman, oleh karena keluarga koruptor semua. Itulah akan terjadi pembunuhan misteri. Percayalah mulut saya, ya, kita memang sebagai rakyat kecil tidak ada pilihan. Untuk membangkitkan generasi yang jujur, harus berdoa sama Allah yang Maha Kuasa, ya, yang Maha Agung, minta diputar roda kehidupannya keluarga Jokowi sampai anak cucu cicitnya, sampai 7 turunan, dan mulai kepala desa sampai presiden dan oknum-oknum yang lain yang menerima sogokan dari Jokowi. Beri bencana yang besar, azab yang besar, musibah yang besar, tsunami yang besar sampai 7 turunan keluarganya masing-masing dengan caramu, ya Allah. Jangan sampai anak para pejabat, anak penguasa yang zalim, yang pernah diangkat sumpah tapi koruptor dan menerima sogokan dari koruptor, jangan sampai menjadi pejabat wakil rakyat di negeri ini, oleh karena sudah merajalela koruptor. Rakyat itu tidak bisa memberantas merajalela pembunuhan misteri. Para penguasa tidak memihak rakyat kecil, malah ragusan serakannya hanya mereka sendiri, sedangkan fasilitas sangat mewah, kesana kesini, ke luar negeri, hanya riwa-riwi tapi tidak melihat kemajuan negara-negara lain. Ya, saya minta kun fayakun, ya Allah. Semua para koruptor yang pernah disumpah tidak takut denganmu, ya Allah, tidak takut dengan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya seluruh Indonesia yang korupsi dan yang menerima sogokan dari para koruptor, ya Allah. Hancurkan sehancur-hancurnya sampai 7 turunan masing-masing. Berikanlah azab yang besar-besar sampai 7 turunan dengan caramu seperti apa, ya Allah. Tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kekuasaanmu, ya Allah. Hancurkan oleh karena rakyat kecil tertindas dengan mereka tidak